Ya, kembali lagi kita akan membahas tentang Firdaus Oiwobo ya, seorang pengacara, ya, cucunya Sultan, ya, yang mengeklaim gunung di Parung, mengeklaim bukit-bukit, pebukitan, ya, mengeklaim ribuan hektar tanah gitu loh, Mbak. Nah, kali ini Mbak, dia membuat suatu hal yang menghebohkan. Nah, tapi kalau nggak menghebohkan namanya bukan Firdaus juga, Mbak. Jadi katanya gini Mbak, dia punya benda kecil Mbak. Benda kecil yang belum dikeluarkan kata dia. Dan ini tujuannya untuk ke Bang Hotman. Karena dia merasa memiliki benda yang lebih mahal, ya, kalau dinilai daripada Bang Hotman. Nah, ini dari pandangan Mbah ini, secara spiritual, ya, bendanya kecil kata si Firdaus. Nilainya 1 triliunan, bahkan bisa lebih. Kecil dia. Apa Mbah itu Mbah? Hmm, ini kalau dari pandangan saya, kalau benda sekecil itu harganya miliaran ataupun triliun ya, itu tidak salah lagi itu adalah benda mustika. Nah, benda mustika itu banyak macam. Ya. Tapi kalau yang paling mahal kita bilang paling harganya paling yang dahsyat harganya Iya. ya itu adalah mustika merah delima. Itu yang saya tahu. Iya, tapi saya pernah dengar Mbak, harganya tuh nggak sampai triliun. Nah, Apakah yang dimiliki sama Firdaus Oiwobo ini adalah benda yang memang betul-betul tua, yang betul-betul membuat orang menjadi wibawa, punya kepercayaan diri, seperti yang sekarang ini terjadi sama Firdaus Mbak loh. Walaupun misalkan katakanlah, mohon maafnya, beliau itu cuma ngarang-ngarang, tapi kan tidak sedikit orang yang percaya Mbak kata-kata dia gitu. Banyak yang percaya gitu loh. Memiliki tanah gunung, cucunya sultan gitu. Apa itu semua kesaktian daripada yang benda yang 1 triliun tadi Mbak, ya yang nggak mau dimunculkannya? bisa jadi karena kita kalau sudah memegang benda itu kita banyak memiliki kelebihan gitu ya. Coba Mbak kasih Nah, tahu Mbak. contohnya ya, orang memegang benda itu tahan terhadap benda tajam ataupun kalau kita bilang termasuk senjata api. Nah, itu biasanya benda itu kalau kita memegang benda itu. Dan kemudian orangnya menjadi berwibawa. Nah, itu tadi Percaya diri gitu. percaya diri. Kalau untuk medisnya itu Mbak katanya untuk menyehatkan, ada juga Iya, untuk ibu hamil. iya. Dan juga benda sekecil itu bisa juga untuk menarik benda-benda lainnya. Menarik benda-benda lainnya. Iya, Jadi kalau ada di suatu tempat ada benda, itu bisa ditarik pakai si merah delima iya, tadi. seperti itu. Jadi kayak kayak magnetnya Kayak ya. magnetnya gitu kalau kita bilang. Oke. Jadi Mbak Elo, Firdaus ini kan Mbak Elo lihat sendiri ya, dia auranya ya nggak pernah susah lah buka dia itu. Walaupun memang orang nggak tahu ya dia ada duit enggak gitu. Istilahnya apakah itu semua dipengaruhi Mbah sama mustika yang dimilikinya? Karena beliau ini cincinnya juga cincin bacan Mbah, warna biru tuh, biru udah kayak mau kristal. Berarti kan dia ini adalah sosok yang pecinta gitu, cinta dari benda-benda leluhur ibaratnya. Gimana? Ya, kalau orang memegang benda itu memang bawaannya selalu ceria gitu. Selalu bagaimana ya? Yakin. Yakin gitu. Nah, itu kelebihannya. Tapi dia belum mau Mbah. Entah mau entah tidak akan pernah mau menunjukkan benda itu. Tapi dia sebutkan tuh 1 triliun benda kecil itu. Ya, Pertanyaannya gini, apakah benda itu tidak boleh sembarangan ditujukan kepada orang lain gitu? benar, benar. Tapi diceritainnya. Iya, mungkin gini. Apabila mungkin betul-betul kepepet, mungkin itu dia akan mau menunjukkan gitu ya. Kepepet dalam kondisi apa dia kepepet? Kondisi dalam kalau kita bilang kan dia kan menunjukkan. Orang kan pingin tahu, pingin bukti gitu ya. Contoh kepada siapa dia berdebatnya seperti itu. Nah, itu akan mau deh sekali-sekali akan menunjukkan gitu. Tapi tidak semua orang dia akan mau menunjukkan. Karena efeknya tadi apabila jatuh ke tangan orang benda tersebut, maka habislah riwayatnya dia
seperti Habis itu. ya. Jadi bendanya itu sekecil apa sih sebetulnya, Mbak? Kalau kita bilang benda itu kecil paling besar kadang sebesar jagung gitu. Biji Bendanya. jagung. Biji jagung. Oh, warnanya? Ya warnanya merah-merah seperti merah-merah gitulah, merah tidak terlalu tua kali dan tidak terlalu muda kali gitu. Kalau dibilang merah hati dia agak pucat sedikit gitu. Kalau dia dikatakan tua dalam pengertian supranatural, artinya sakti, Iya. itu nandainya terlihat dari warnanya, terlihat dari kodamnya, kesaktiannya atau itu gimana? terlihat dari kodamnya. Nah itu biasanya orang yang memiliki itu dites dengan air dan gelas gitu ya, diisi air putih dengan gelas. Itu ampuannya itu sangat kadang beda-beda. Kadang bisa tembus sampai mencapai, kadang ada yang 7 gelas, 8 gelas gitu, bahkan ada yang 12 gelas gitu. Semakin jangkauannya semakin apa gitu ya, tembus banyak deretannya, itu semakin kampunya semakin hebat gitu. Semakin berapa sakti. gelas biasanya itu bisa dikatakan Mustika Merah Delima yang sudah memiliki kodam, Mbak? Nah itu berapa gelas dia minimalnya dan maksimalnya dia berapa gelas dia? Ya kalau minimal dia paling sedikit gitu ya 1 gelas 2 gelas. Dan itu ya. pernah saya ketahui ya, punya sahabat saya itu sampai tembus kadang 24 gelas. 24 gelas. 12 gelas, 12 Oh, gelas. 12 gelas. Nah, itu segitu banyaknya itu apa, Mbak, maknanya itu 12 gelas? Ya itu arti kata begini ya, benda tersebut sudah cukup tua. Kesaktiannya kalau kita bilang ya, kalau sudah bagaimana ya, sudah tinggi lah gitu kita bilang. Pertanyaannya gini, Mbah Ilo siap nggak misalkan ya yang dikatakan Firdaus ini adalah batu Mustika Merah Delima, nilainya 1 triliun, tetapi ketika dimunculkan, ditunjukkan, dia mengatakan batu mustika saya ini tidak berwarna. Ketika dicelupkan ke dalam air tidak berwarna, itu menurut pandangan Belo gimana? Itu bukan Mustika Merah Delima. Kalau tidak berwarna bukan Mustika Merah Delima. Bukan Mustika Merah Delima. Tidak berharga nilainya. Tidak berharga sama sekali. Seperti itu. Dasarnya harusnya berwarna ya. Iya. Kalau nggak berwarna dia nilainya dipertanyakan gitu ya. Iya. Oke. Tapi Belo siap nggak kalau misalkan Firdaus tiba-tiba menunjukkan mustika itu dan minta orang yang ahli untuk mengetesnya? Belo siap nggak? Ya harus seperti itu, siap. Siap ya. Iya. Apa aja yang Mbak Hilo nanti akan tes dari batu Mustika Merah Delima milik Firdaus yang harganya 1 triliun itu, Mbak? Kita tes dengan air ataupun kita tes dengan rambut. Rambut digimanain batunya? Rambut kita pegang benda itu, kemudian kita tes potong rambutnya. Gitu. Jadi potong pakai pisau tumpul? Pakai pisau silet baru yang tajam. Oh, silet tajam yang baru ya. Oh, berarti kebal ya? Iya. Oh, luar biasa ya. Nah, itu rambut saja yang tidak putus, apalagi tubuh seperti itu. Nah. Biasanya ada orang yang ekstrim, Mbah, megang itu langsung di dor ya, pakai senapan gitu ya. Itu ada juga seperti itu. Oke, mungkin sampai sini aja dulu, Mbah. Yang penting Mbah sudah menyatakan ketersediaan untuk bersedia ya mengetes, menguji coba batu Mustika Merah Delima milik si Firdaus. Kalau memang itu bendanya adalah Mustika Merah Delima. Karena Belo bilang tadi nggak ada benda yang sekecil nilainya luar biasa kecuali Mustika Merah Delima. Benar. Tapi pun itu nilainya nggak sampai triliun yang saya tahu, kata Belo. Mungkin miliaran gitu ya. Miliaran oke gitu, tapi triliunan ini berarti kan bendanya ini kan betul-betul luar biasa. Jangan-jangan ketika dikeluarkan seisi ruangan tuh merah semua tanpa dicelupin air, bisa jadi ya kan? Ya, kita lihat saja nanti seperti itu, apakah dia berani mengeluarkan, apakah dia ingin sesuai dengan harga tersebut. Nah itu dia, Mbak. Kita coba nanti bendanya tersebut. Oke, mungkin sampai sini dulu kita ya, Bang Firdaus. Semoga tidak ada klaim-klaim yang nyeleneh lanjutan, tapi kalau mau ngeklaim lagi ya terserah ya, kita anggapnya hiburan, kata netizen. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.